Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami sembah Haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan terima kasih. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
kasih ya Bapa, biarlah Tuhan firman yang diberitakan itu dari hikmat-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini hanya pipa corong belaka Tuhan, untuk menyatakan rancangan-Mu kepada umat-Mu, untuk masuk di dalam satu new era baru Tuhan, satu new dimension baru Tuhan. Kita tahu Tuhan, Engkau terus menuntun anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus mengikuti segala tuntunan-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang terus menuntun umat-Nya. Bahkan Engkau sedang mengadakan pemurnian demi pemurnian di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, umat-Mu boleh sadar, mengerti, dan bertobat, dan mau Tuhan berjalan dalam rancangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, selamat berjumpa kembali saat ini. Saya akan berbicara tentang Mazmur ya saudara. Mazmur ini adalah tulisan dan ditulis pada 73 sebelum Masehi ya saudara. Jadi Bani itu tulisan dari Bani Korah, dari Asaf, dari Salomo, dari Musa. Asalnya ditulis abad 11 ya saudara sebelum Masehi. Penulisan Mazmur 90 Musa dari abad 15. Oke, kita tidak membahas lebih dalam lagi dari asal mula ini, tapi pemazmur itu adalah satu pokok di mana dinyatakan ekspresi, perasaan, kesan, pemahaman ya saudara, pengalaman orang-orang yang beribadah, yang mencari Allah melalui pujian, melalui doa, melalui nyanyian dengan sorak-sorai. Bicara tentang Allah yang menyelamatkan ya saudara, menyelamatkan umatnya dari kesesakan. Keselamatan dari Allah untuk menopang, menguatkan kaum beriman, miliki iman, saudara, miliki ada pengharapan di dalam dia yang berada dalam kesesakan, supaya dapat menghidupkan dan memperbesar Yesus Kristus Tuhan, tersebar sampai ke ujung bumi. Kekuatan kita hanya apabila kita memandang kepada Allah yang hidup. Ya saudara, saya akan bacakan di dalam Mazmur ini untuk semua umat ya saudara. Di sini dikatakan Mazmur 91 kita nih ada ya, dengarkan umat Tuhan, semua yang hidup di muka bumi ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menularnya mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, yaitu nama Allah yang hidup. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Itulah saudara. Maka baca firman Allah. Saat engkau menghadapi apapun, pusatkan perhatianmu kepada pencipta langit dan bumi ini, ya saudara. Mazmur ini luar biasa, ya saudara. Mazmur doa, mazmur pujian, mazmur pengajaran, mazmur penetapkan raja yang diangkat, mazmur kesembuhan, mazmur soal saat-saat kita dalam tekanan, himpitan, kesulitan, tidak tahu jalan keluar, saat kita berharap kepada Tuhan. Bagi yang sakit ada mazmur kesembuhan dan lain-lain, ya saudara-saudara. Mazmur 31 adalah mazmur doa, sangat pribadi, mengungkapkan kesusahan, ratapan, ya saudara, tekanan. Ini mengungkapkan ratapan yang sangat dalam. Karena apa? Kita lihat apa yang semua bangsa di dunia ini menghadapi COVID yang melanda dunia ini. Pandemi, ya saudara, COVID ini. Karena kesehatan yang mengakibat kesehatan terganggu, ekonomi orang jadi morat-marit, ya saudara. Ada kematian, ya saudara, karena ekonomi, karena musuh, penyakit, ditinggalkan oleh teman, ya saudara. Bahkan ada pengkhianat di dalam kehidupanmu. Ada yang memiliki ketidaksetiaan karena tekanan yang menghimpit. Maka mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang mewakili jeritan orang beriman yang sedang ada di dalam kesulitan, yang sedang ada di dalam penindasan, dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Mazmur 31 ini, ya saudara, kita bersama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan bagi hidup kita ketika engkau dan saya menemukan banyak kesulitan dan penindasan dalam perjalanan hidupmu. Apa yang dikatakan Nabi Yeremia pernah mengutip ayat 14. Tetapi aku, kata Yeremia, kepadamu aku percaya, kepada Allah pencipta langit dan bumi dia percaya, ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Ini untuk mengungkapkan rasa sedih dan takutnya. Bahkan Yesus pernah mengutip ayat di Mazmur 31 ayat 6a. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya tentang situasi ketika dia ada di atas salib. Jadi saudara, salib, kalau kita pandang kepada Yesus, segala beban berat manusia, kesakitan manusia, kemiskinan manusia, itu udah ditanggung di atas kayu salib. Darahnya yang tertumpah, dia rela berkorban seperti itu. Ketika dia dianiaya, dia tahu bahwa dia hanya diam. Dia hanya berpikir menyelamatkan umat ciptaannya, kekasih hatinya itu umat semua, agar tidak ada yang binasa, ya saudara. Yesus Kristus, dia yang merancangkan kehidupan di dalam hidup saudara. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi merancangkan masa depan itu penuh pengharapan, ya saudara. Itulah Tuhan kita. Kita jangan memohon pertolongan dari orang, ya saudara, tapi mintalah kepada Tuhan, ya saudara.
Saya kutip lagi ayat yang dikatakan, tetapi aku kepadamu aku percaya. Bukan mikirin, oh manusia ini yang bisa tolong. Memang bisa lewat manusia, tapi bukan kita mengandalkan itu manusia, tapi andalkan Tuhan. Saudara, nanti ada kesaksian yang saya akan saksikan, bagaimana Tuhan pelihara, bagaimana dalam keadaan yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu semua apa yang tidak mungkin itu bagi dia adalah mungkin. Karena dia Allah yang mencipta, Allah yang mengadakan, yang tidak ada menjadi ada. Yang sakit, tidak ada pengharapan. Tapi di dalam dia ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupanmu. Pengulangan kalimat yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Ya sudah di Mazmur 31 di dalam ayat 1 sampai 9. Maka dapat disimpulkan bahwa pemazmur pada hari ini ingin berkata kepada kita, aduh, aku bertobat, aku tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Aku mau bertobat, kapok aku melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Jadi kita mau diperbaharui, apalagi kita masuk di dalam new normal ini ya saudara. Tuhan ingin hidup kita masuk di dalam new normal, di mana ada pengharapan, di mana ada pemulihan, di mana tidak ada kemiskinan, di mana tidak ada serangan-serangan ya saudara. Itulah kita hanya bisa tenang di dalam Tuhan. Tetapi aku kepadamu aku percaya. Itulah Engkaulah Allahku ya saudara. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Bangsa Israel pernah mendapat malu di dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Pada sekitar tahun 703 sebelum Masehi, mereka memberontak terhadap Asyur. Mereka ingin mengandalkan pertolongan dari manusia dari Mesir, saudara. Padahal kalau kita membaca Yesaya 30, Tuhan sudah mengingatkan, jangan sekali-kali engkau meminta pertolongan kepada Mesir. Engkau akan kecewa, engkau akan sia-sia. Ya saudara, bahkan akhirnya engkau hatimu berubah. Engkau menjadi dendam dan sakit hati. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa Israel begitu menakutkan sehingga mereka tidak mendengar. Karena dia melihat kasat mata. Waduh, persoalannya berat. Ini musuhnya hebat. Waduh, lawanku seperti ini. Dia ketakutan, dia hanya melihat, memandang. Disitulah bangsa yang kuat mana, temanku yang hebat mana. Dia minta pertolongan kepada, dan dia tidak mendengarkan apa kata Nabi Yesaya. Saudara, kita nggak bisa main-main ya saudara. Kalau hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu, jangan kita meremehkan ya saudara. Meminta pertolongan kepada orang itu bukannya tidak boleh, tetapi menjadikannya dia andalan di dalam hidupmu sama dengan menjadikan orang itu seperti Tuhan Allahmu, menjadi berhala di dalam hidup kita. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu sih ada hasilnya, tetapi itu bukan Tuhan mau. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu akan memuaskan kita hanya dalam sekejap, saudara. Tetapi Tuhan itu cemburu di mana engkau berubah setia tidak setia kepada Tuhan. Firman Allah yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Ya saudara, kalau semalam saya mendengarkan tentang antikris. Antikris itu ada di antara kita. Justru di dalam orang yang kelihatannya rohani. Bicaranya firman. Dilihat, oh shalom, oh puji Tuhan, semangat ya. Tapi kehidupannya, perkataannya, itu loh antikris yang hidup ada di antara kita itu. Tapi saya tidak bicara tentang itu ya saudara. Saya bicara bagaimana dalam kesulitan ada kekuatan dari Tuhan.
firman Allah yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya itu menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia, bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia akan hidup dalam kutuk, dan yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkatnya Tuhan. Ya saudara, saksian yang saya ingin berikan. Di saat-saat engkau ditinggalkan, saya pun merasakan ditinggalkan oleh orang-orang yang kukasihi, orang-orang di sekitar saya. Bahkan orang-orang, dia bisa menulis surat, saya tidak ada di dalam grupnya, di dalam gereja yang namanya ini. Kita tidak ada hubungan. Tega saudara. Tapi saya hanya menunjukkan pandangan saya kepada Tuhan. Saat aku tidak ada makanan, saat tidak ada uang sepeser pun di rumah, tapi hanya ada seorang pembantu yang ada di rumah, yang melayani di rumah, dan Tuhan lakukan mujizat. Saudara, apa? Di depan, di halaman rumah saya banyak cabai yang tumbuh, ya saudara. Tetangga sampai mengambil dan tidak habis-habisnya, dia tumbuh terus, cabai rawit, cabai keriting, ya saudara. Oke, kita makan aja dengan sambal, ya saudara. Itu pikiran kita. Aku hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Serangan-serangan dari berbagai penjuru, padahal kita baru menyelesaikan, saudara, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Tetapi apa yang terjadi, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Allah lakukan itu bagi kita. Bukannya saya makan nasi doang dengan garam atau nasi doang dengan cabai. Tiap hari saya dijemput orang makan di hotel-hotel, saudara. Saya sampai terbengong-bengong. Di hotel pun saya dibawain makanan, saudara. Tidak pernah kita kelaparan kalau kita ada di dalam Tuhan. Bangsa Israel ketika di padang gurun, ketika keluar dari perbudakan, tidak ada makanan, tapi Tuhan kirim makanan mana. Disitulah saudara, ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, ketika air mata kita mengalir, ditampung di dalam kirbatnya, itulah Allah kita. Maka andalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisimu, saudara. Dalam kesakitan, jangan simpan set masuk di dalam hidupmu, tapi keluarkan semuanya. Aku percaya kepada Tuhan. Bersihkan hatimu dan pikiranmu. Berkat Tuhan itu akan turun yang kita tidak mengerti. Ya saudara, saya kalau cerita kesaksian itu banyak banget ya saudara. Tapi saya mau saudara dengar firman Allah. Kalau hati kita baik, meminta tolong orang lalu ditolak, tidak apa-apa. Karena hati kita sedang tetap terhubung, tetap hubungan kita dengan Tuhan, ya saudara. Kita sedang akan berkata kalau Tuhan tidak bisa memakai dia, Tuhan pasti bisa pakai yang lain, ya saudara. Dengan cara yang ajaib yang Tuhan lakukan. Saya katakan di saat pelayanan, saya hanya fokus apa yang Tuhan mau beritakan. Karena dia lebih tahu situasi, kondisi, keadaan umatnya, ya saudara. Kadang-kadang kita siapkan rangka semua khotbah ada, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Di mimbar semuanya bisa berubah. Di situ untuk menjangkau umatnya. Ya saudara, yang saya ceritakan. Saat saya tidak ada apa-apa. Saya duduk, saya nggak tahu mau bagaimana. Tahu-tahu ada orang datang di sebelah saya. Bu, saya disuruh Tuhan kasih ini kepada ibu. Envelope. Ya saudara, kalau envelope saudara tahu isinya apa. Duit saudara. Dan saat itu saya mau ke toilet, saya lihat. Waduh, terima kasih ya Tuhan, memang saya membutuhkan. Tetapi ada suaranya mengatakan, itu bukan milikmu. Hah?
Ini kan saya dikasih orang Tuhan. Itu bukan milikmu. Terus saya terdiam, terserahlah Tuhan suka-sukamu. Saya kembali ke tempat duduk saya. Nggak lama ada orang datang di sebelah saya lagi. Tuhan, suara itu jelas didengar. Berikan kepada orang ini. Berikan kepada saudara. Saya hanya tanya, Tuhan kan saya nggak ada uang. Ini dikasih sama Tuhan. Sekarang saya harus kasihkan ke orang. Saya nurut saudara, saya berikan kepada orang. Tuhan tidak pernah berhutang saudara. Sampai melebihi 24 jam. Apa yang terjadi saudara? Tahu-tahu ada orang datang. Bu, ini perpuluhan buat. Saya lihat orang ini tidak pernah saya lihat di gereja. Saya tanya di mana Anda bergereja? Oh saya di sini. Oh gereja udah kaya, saya mau kasih ibu. Tidak, itu haknya gereja. Perpuluhan di mana engkau bertumbuh, di mana engkau mendapat berkat, di mana engkau dipulihkan, di situ engkau berikan. Oh gitu ya Bu, ya. Padahal saudara saya butuh, saya perlu, tapi saya tahu itu bukan hak saya. Tidak lama datang orang lagi. Bu, saya disuruh berikan ini kepada ibu. 1 cek saudara. Oke, saya berterima kasih, saya doakan orang itu. Tetapi waktu saya lihat saya terkejut. Bu, nggak salah Bu. Pikiran saya mungkin 250.000 atau 2,5 juta. 250 juta saudara. Kalau kita taat, kita setia, apa yang Tuhan mau, Tuhan kembalikan itu 100 kali lipat ganda saudara. Makanya berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib. Tandanya kalau kita berharap kepada manusia itu kita di bawah kutuk. Kita mau hidup di bawah kutuk, tidak usah mikirnya aneh-aneh. Kalau kita hidup seperti ini saja, kutuk itu menaungi hidupmu. Bukan berkat yang datang ke dalam hidupmu. Hati kita akan terus marah, kita akan ngedumul, akhirnya penyakit timbul, adrenalinmu naik, segala peredaran darahmu tidak normal ya saudara. Maka disinilah saya bangkitkan iman saudara untuk engkau memiliki iman hanya kepada pencipta langit dan bumi yang sanggup lakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini. Tapi jika kita sekarang kehilangan damai sejahtera, celaka hidup kita seperti itu. Karena seolah-olah kita nggak ada pengharapan. Ya saudara, kita tidak akan punya kekuatan untuk bisa melanjutkan hidup di depan yang kita tidak pernah tahu apa sih yang terjadi di depan kita ini saudara. Maka kita perlunya firman Allah, kita perlunya Tuhan, kita perlunya urapan Roh Kudus mengurapi kehidupan kita. Sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan kita lebih baik. Ya Tuhan, yang menyertai kita. Bagaimana ya caranya? Ya kita bertobat. Kita bertobat dari pikiran-pikiran dan kemauan manusia yang salah ya saudara. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan. Pemazmur mengatakan kalau engkau ingin aman di masa sulit, bertobatlah dari mengandalkan manusia. Jangan menjadikan dia satu-satunya andalanmu. Minta tolong itu tidak masalah, tetapi jangan mengandalkan. Berulang-ulang ini saya katakan. Berarti tekanan-tekanan ini itu penting ya saudara. Pemazmur ingin mengingatkan kita kalau kita ingin aman di masa sulit, yaitu 2 hal, bahkan 3 hal. Berdoa. Doa saudara, saya ini orang yang berdoa. Saat kehancuran menimpa kehidupanmu, saudara, saya berdoa. Ada orang, Bu, saya ini udah berdoa udah 2 tahun, saya nggak lihat perubahan. Anda baru berdoa, saya ini berdoa 16 tahun. Hidup saya sampai ada di ambang pintu maut. Kanker, penyakit menyerang saya. Hidup saya tidak tenang. Karena apa? Kita hanya mengandalkan manusia mau pakai kekuatannya sendiri. Tapi saat aku berserah
Di situ tahun ke-16 Tuhan pulihkan segala-galanya. Itu pun akan terjadi di dalam hidup saudara-saudara yang mendengarkan, yang melihat, yang mendengarkan khotbah ini ya saudara. Pertolongan Tuhan itu pasti ada ya saudara. Tuhan